Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan terkait orang-orang atau Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah di kesempatan kali ini atau segmen kali ini atau episode kali ini kita akan membahas sosok yang juga ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini sosoknya ini bukan manusia biasa ini. Ini Masya Allah. Judul yang diangkat, menikmati siksaan di jalan Allah. Ini bayangin nih, siksaan bisa dinikmati. Ini kan bukan manusia biasa nih yang biasa harus dibahas. Yang pastinya yang dibahas ini bukan manusia biasa ya, Ustaz. Karena bisa ke taraf menikmati. Nah, bagaimana apa yang terinstal, apa yang tertanam, apa yang tertancap di pribadi yang akan kita bahas kali ini, kita akan simak dan kita gali faedahnya sebanyak mungkin dari Ustadz kita, dari guru kita Ustadz Muhammad Permana. Ustadz, menikmati siksaan di jalan Allah. Fadhal masykur, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita hidayah dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Naam. Sahabat yang mulia, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana kita mengangkat judulnya adalah menikmati siksaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tahap ketika dia disiksa, dia sudah tidak lagi merasakan penderitaan dalam siksanya. Dan dia sudah merasakan kenikmatan ketika dia mendapatkan siksaan-siksaan dari musuh-musuhnya karena dia mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dialah sahabat Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang suara sandalnya didengar oleh Nabi SAW. Dialah seorang laki-laki yang melantunkan azan di atas Ka'bah. Bahkan dialah seorang sahabat yang surga merindukannya. Dengan azan yang dikumandangkannya, pada akhirnya masjid-masjid kaum muslimin yang ketika daerah-daerah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka mulailah suara-suara itu bersautan satu dengan yang lainnya di tempat-tempat yang memang di sana ada kaum muslimin. Dan sahabat yang dimaksud yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkulit hitam, yang berbicara tentangnya ini tidak akan pernah habis. Karena seorang budak yang dia mempertahankan agamanya sampai pada akhirnya dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Beliau ini lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. 43 tahun sebelum Hijriyah. Lebih kurang usianya ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diperkirakan 30 tahun. Diperkirakan 30 tahun pada saat itu. Ayahnya ini bernama Robah, makanya dikatakan dia Bilal bin Rabah. Dan ibunya seorang wanita yang solehah bernama Hamamah. Nah, demikian. Sehingga karena beliau ini memiliki seorang ibu yang berkulit hitam, sehingga pada akhirnya Bilal ini dipanggil juga dengan Ibnu Sauda, anak wanita hitam, putra wanita hitam.
Dan beliau ini dibesarkan di Mekah, yang awalnya budak milik dari Bani Abduddar. Nah, pada saat ayahnya meninggal dunia, maka mereka ini diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Ya, seorang tokoh Mekah yang dia kafir. Nah, ketika Bilal bin Rabah menjadi budak mereka, budak mereka yang senantiasa taat kepada tuannya, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam di Makkah menjadi seorang nabi dan rasul. Mulailah berita ini menyebar di tengah orang-orang musyrikin Makkah. Dan ini jadi pembicaraan hangat di keluarganya Umayyah bin Khalaf. Jadi mereka berkumpul bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat benci nih. Umayyah bin Khalaf dan keluarga-keluarganya ini sangat benci dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka benci? Karena mereka nggak mau Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan satu. Yang selama ini mereka sembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Padahal mereka yakin yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tapi ketika mereka beribadah, lalu mereka mendatangkan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain, di samping mereka membenci agama yang baru dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak memungkiri bahwasanya nabi ini memiliki akhlak yang mulia. Ya, itu jelas. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, di antara akhlak beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan-titipan mereka kepada Rasulullah. Dakwahnya ditolak, tapi giliran mereka safar keluar, mereka titipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Ini kan aneh. Standar ganda. Iya. Jadi ketika mereka tahu Rasulullah amanah, tapi kenapa risalahnya dikhianati? Risalahnya ditolak. Nah, pembicaraan mereka ini pada akhirnya didengar oleh Bilal. Semakin tertariklah dan semakin pengen tahu siapa sebenarnya Muhammad, sosok yang bisa merubah kota Makkah pada saat itu, yang pada akhirnya terjadilah keributan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah. Keributan di sini maksudnya orang-orang musyrikin nggak suka dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bilal sadar apa yang mereka lakukan selama ini sesuatu yang sia-sia, menyembah berhala, menindas yang lemah dan seterusnya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak layak. Nah, ketika cahaya Islam ini mulai muncul ke permukaan Makkah, maka beliau pun menyambutnya. Karena ini yang dicari nih. Ini yang memang ditunggu-tunggu, yang bisa menyelamatkan manusia dari jalan kesesatan. Nah, tanpa berpikir panjang, pada akhirnya beliau pun yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Dan yang masuk Islam di awal-awal itu hanya sedikit. Ibnu Mas'ud mengatakan hanya ada 7 orang saja. Hanya ada 7 orang saja yang pertama-tama masuk Islam. Ya, secara terang-terangan, di antaranya itu Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, Suhail bin Sinan yang ini sudah kita bahas, kemudian Bilal, kemudian Miqdad. Ya. Jadi 7 orang ini yang pertama-tama masuk Islam. Nah, Nabi SAW ketika beliau menyampaikan Islam, beliau dilindungi pamannya. Beliau bisa selamat karena pamannya ini pemuka. Sementara Abu Bakar ini dilindungi oleh kaumnya. Kaumnya melindunginya. Nah, sisanya yang lain ini enggak dilindungi. Sehingga penyiksaan demi penyiksaan mereka rasakan. Ya, Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah ini dibunuh, kemudian Suhaib yang disiksa habis-habisan ya oleh majikannya, kemudian Bilal, ya kemudian Miqdad. Ini semuanya mendapatkan penyiksaan ketika mereka berada di atas agama Rasulullah SAW. Taib. Bagaimana dengan Bilal? Bilal ini seorang budak yang nggak ada harganya. Ya, tidak ada harganya di mata majikannya. Sehingga ya mulailah algojo Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal. Ya, di tengah terik panas matahari yang menyengat. Ya, kita sudah terbayang tuh apa yang kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah di sana.
Ketika kita merasakan cuaca yang panas, kita nggak mau berlama-lama di luar. Nah, seperti itu kita gunakan payung segala macam untuk apa? Melindungi diri kita. Nah, bedanya dengan Bilal, ketika mereka mengetahui bahwasanya Bilal ini masuk Islam, artinya ya majikannya ini terpukul. Kenapa bisa? Ini majikannya. Kenapa bisa pada akhirnya dia masuk Islam? Ya, kenapa dia mengikuti agamanya Muhammad? Nah, artinya ini tertampar seperti tampar. Ya, budaknya ini tidak bisa dia kendalikan. Ya, dia tidak bisa mengawasi budaknya. Nah, sehingga pada akhirnya algojonya Umayyah bin Khalaf pun ini turun untuk apa? Untuk menyiksa Bilal bin Rabah. Maka dengan dada telanjang yang tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan baju atasan, maka dia diseret, disiksa, dipukul. Dan ketika dia diperintahkan untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, padahal di saat itu masih diizinkan, masih boleh. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Tapi beliau menikmati siksaannya itu dengan mengatakan ahad, ahad. Kenapa beliau menikmati siksaannya ini? Karena beliau ini sudah sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang yang sudah mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak lagi rasakan penyiksaan-penyiksaan di dunia itu, dia sudah tidak lagi rasakan. Ya, kenapa? Karena kecintaan seorang hamba ya kepada siapa? Kepada Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan karena bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, meskipun dia telah merasakan penderitaan yang sangat. Nah, setelah para algojo ini keluar, kemudian pada akhirnya diperintahkan untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, tapi dia senantiasa mengatakan ahad, ahad. Sehingga hari demi hari dia mengalami siksaan-siksaan. Karena bukan seorang yang mulia ini. Sahabat-sahabat yang lain masih mendapatkan perlindungan. Ya, makanya ketika kita lihat nih perkataan Nabi kita SAW, la tasubu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Gak ada sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, bahkan sebesar apapun infak yang kita keluarkan, ini gak sebanding dengan ya infak yang sedikit mereka keluarkan. Karena mereka telah merasakan penderitaan yang sangat di zaman Nabi kita SAW. Kita sekarang ini hanya merasakan apa? Hasilnya saja. Kita tengah menikmati perjuangan para sahabat, ya beragama bersama dengan Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Kita menikmati dengan mudah. Tinggal kita mengamalkannya dengan dengan mudah. Nah, itu pun ketika kita diganggu, kemudian kita mendapatkan ejekan-ejekan, kita mundur. Ya. Padahal hanya sedikit saja, hanya ucapan. Ya, sementara para sahabat bukan hanya ucapan, tapi perbuatan. Ini nyata, ini penyiksaannya. Nyata penyiksaannya mereka yang mereka rasakan. Nah, sampai pada akhirnya ketika Umayyah bin Khalaf juga tidak lagi menghargainya, kemudian lehernya pun diikat. Lalu dibiarkan talinya itu diberikan kepada orang-orang, bahkan anak-anak kecil diseret. Dan dadanya ini ditimpa dengan batu besar. Kemudian diseret di tengah pengkap pada saat itu, di padang pasir yang begitu panas. Tapi lagi-lagi dia telah merasakan kenikmatan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang selama ini ditunggu-tunggu, yang selama ini dicari, karena mereka telah mengalami masa yang sulit, masa penindasan, ya, sehingga dia tidak lagi merasakan penindasan-penindasan ini sesuatu yang bisa merubah prinsipnya, karena dia sudah mengalami masa-masa seperti itu. Ini kecil bagi dia. Ya, kecil bagi dia, ancaman-ancaman itu tidak lagi berlaku. Ya, sehingga dilalui dengan santai, kemudian ucapan yang keluar tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka coba kita ambil benang merahnya dengan kita. Ketika kita baru mulai belajar Islam, kemudian kita dituntut untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, dan konsekuensinya ketika kita sudah mulai nih meniti jalannya Rasulullah SAW, kita akan berhadapan dengan manusia-manusia yang banyak. Dan sikap yang dituntut dari kita itu apa? Apakah kita terus berjalan istiqomah dan kita tidak memperdulikan celaan orang-orang mencela, atau kita malah mundur ke belakang, kita nggak siap? Nah, karena masing-masing kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat telah mencicipi hasil dari kesabaran mereka ketika mereka diuji, dan kita belum nih. Ya, dan kita belum. Kenapa mereka dikatakan sudah berhasil? Karena nama-nama mereka itu menjadi pelajaran bagi kita. Yang mereka sudah meninggal dunia,
Ya, sehingga mereka meninggalkan nama baik dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, sementara kita masih berada di muka bumi ini, kita masih berjalan. Ya, kita nggak tahu apakah nama yang disebutkan tentang kita ini nama yang baik ataukah nama yang buruk. Allahu a'lam. Nah, demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, ya dalam kondisi demikian yang salah seorang sahabat yang mulia bernama Abu Bakar melihat ada seorang budak yang disiksa dan dia kenal nih Bilal yang sudah masuk Islam. Nah, sampai pada akhirnya dia pun bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, apa kesalahannya sampai dia diperlakukan seperti itu? Apakah dia memiliki kesalahan? Maka mereka nggak bisa jawab. Penyiksaan yang mereka lakukan itu, kemudian ditanya oleh Abu Bakar, apa kesalahannya sampai dia mendapatkan penyiksaan seperti itu? Lalu mereka tidak bisa menjawab. Nah, sampai pada akhirnya kalau engkau mau, maka belilah. Ya, karena memang udah tidak menginginkan Bilal lagi nih. Disiksa, kemudian diajak untuk kembali kepada agamanya juga nggak mau, ya sudah dijual. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Bakar ini menggantikan Bilal dengan budak yang lain sehingga Umayyah bin Khalaf pun mau. Sementara riwayat yang lain mengatakan Bilal ini diberi dengan harga 280 dirham. Ya, 280 dirham. Nah, kemudian ketika Abu Bakar membeli dengan harga seperti itu, maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, kalau engkau minta satu gantang saja, ya, kalau engkau minta satu gantang untuk membebaskan dia, maka aku akan beri. Maka dibalas oleh Abu Bakar, kalau seandainya kalian memintaku 100 gantang, aku akan beri. Jadi bukan malah menyepelekan nih, tapi malah menjaga harga diri, bahwasanya ini mulia ini. Kalaupun diminta 100 gantang emas, maka akan diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dengan sikap yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Lail, ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 menceritakan bagaimana perbuatan Abu Bakar ini, ya, tidak lain adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Jadi orang-orang musyrikin menganggap Abu Bakar ini karena pengen balas jasa aja kepada Bilal, makanya dia bebaskan. Nah, ternyata Allah yang jawab. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang jawab dengan mengatakan illa butigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, tidak lain perbuatan Abu Bakar itu adalah untuk mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Wala sawfa yarda. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Allah balas nanti di akhirat. Nah, seperti itu dia. Jadi sahabat yang mulia ini yang merasakan kenikmatan ketika disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata siksa itu dilalui dengan nikmat. Ya, siksa itu dilalui dengan nikmat. Kalau kita bagaimana? Ya, mungkin ini jadi cerminan bagi kita. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dijemur di terik matahari, dada ditimpa dengan batu besar, Ustaz. Itu 2 menit aja, Ustaz. Habis itu datang Abu Bakar. Nah, jadi memang Bilal ini sudah berhari-hari sebenarnya. Masya Allah. Sudah berhari-hari mengalami penyiksaan. Nah, kala itu Bilal lewat. Ya, entah kesekian kali sampai pada akhirnya Bilal lewat. Abu Bakar lewat melihat penyiksaan, dan Abu Bakar sudah tahu bahwasanya Bilal ini sudah masuk Islam. Makanya dia mau memerdekakan, mengingat ya Bilal sudah masuk Islam, layak untuk dimerdekakan. Bahkan ketika Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah SAW terkait dengan apa yang dia lihat, kemudian apa yang dilakukan, beliau menceritakan kepada Nabi SAW, ya, untuk memerdekakan Bilal. Maka apa kata Nabi SAW? Ikutkan aku di dalam sahammu. Artinya Nabi juga mau ikut nih. Tapi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah aku merdekakan. Iya. Jadi sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, pada saat Abu Bakar lewat, maka Umar mengatakan, ya Abu Bakar adalah panutan kita, dan dia menolong panutan kita. Ya, yang dimaksud panutan kita di sini yang pertama adalah Abu Bakar,
yang kedua adalah Bilal. Ya, Bilal itu panutan mereka karena layak jadikan panutan karena beliau ini merasakan siksaan yang ketika beliau mengatakan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid. Nah, demikian. Baik, insya Allah. Kita undang para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Artinya Ustaz nih, kalau melihat sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Bilal bin Rabah ini, kalau secara status sosial kita bilang ya Ustaz, status sosial hanya seorang budak di bahkan tadi tuannya Umayyah bin Khalaf tadi nggak ada harga lah gitu Ustaz, dan ya akhirnya disiksa segala macam. Status sosial ini artinya dalam hal keimanan nggak ada sangkut paut ya Ustaz. Mau dia apapun status sosialnya, kalau keimanan itu memang tertempah, dia jadi keimanan itu ya akan jadi gitu Ustaz. Dan sebenarnya status sosial itu jangan sampai membuat orang yang memiliki status sosial mungkin di pandangan manusia itu lemah, jadi dia kayak mengecil gitu di hadapan manusia. Ini nggak boleh gitu Ustaz. Nah, Nabi kita SAW sendiri yang telah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat fisik kalian itu, tampilan kalian. Ya, nggak ada yang namanya rasis tuh, nggak ada. Ya, perbedaan kulit, ya, kemudian kedudukan, jabatan, harta, kekayaan. Ya, yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi kita ini semuanya sama. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah. Allah ciptakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih. Nah, masalah harta, Allah kasih bagi siapa yang Allah mau. Allah kehendaki, baik yang muslim maupun yang kafir, yang dia taat maupun yang dia durhaka, sama. Ini nilainya sebenarnya sama. Sehingga tujuannya yang seperti ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya apa? Untuk menjadikan ujian bagi kita. Kita di posisi yang mana? Ya, kita di posisi yang mana sehingga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada pilihan kita. Kita pengen jadi perempuan lah, kita pengen jadi laki-laki lah, enggak ada. Ya, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan la fadla arabiyyun wala ajamiyun. Enggak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang ajam. Wala ajamiyun wala arabiyun, dan tidak pula ada keutamaan orang ajam dengan orang Arab, yang berkulit hitam dengan berkulit putih, putih dengan hitam, illa taqwa, kecuali takwa. Jadi yang membedakan mereka itu adalah hanya dari sisi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti ini, ketika kita berada di masjid nih. Kita berada di masjid. Nah, pada saat kita masuk ke dalam masjid yang kita hendak melaksanakan sholat, pangkat-pangkat kedudukan yang kita punya itu hilang. Hanya satu pangkatnya, hanya satu kedudukan, hamba Allah. Hanya hamba Allah. Karena kita pada saat itu hendak menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kedudukan kita. Ya, bukan dengan jabatan kita. Nah, dan kita tahu nih, ya seperti ya posisinya ketika kita berada di Masjidil Haram, ini kan semuanya sama. Ya, semuanya sama. Ya, orang-orang yang datang semuanya sama, seperti itu. Ibadahnya kan nggak tahu itu. Pakaian yang digunakan ya hanya dua helai pakaian, atas dan bawah. Nah, dan nggak ada dia menunjukkan dia pejabat dan lain sebagainya. Semuanya sama. Yang membedakan di antara mereka adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi status sosial, kemudian budak atau tidak budak, ini hanya sebatas jabatan di dunia, kedudukan di dunia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini semuanya sama. Ya, ini semuanya sama. Nah, kemudian di dalam Islam itu juga ada ketentuan. Ya, terkait dengan posisi dia sebagai budak, posisi dia sebagai orang-orang yang merdeka, majikan. Maka tidak sembarangan di dalam Islam itu menyepelekan budak. Ya, menyepelekan hamba sahaya. Ya, dia harus dihormati, dia harus dimuliakan. Ya, bahkan di antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melaksanakan ibadah, contohnya haji dan umroh, ketika dia melakukan pelanggaran, ada dam yang harus dikeluarkan. Bahkan di antaranya adalah memerdekakan budak.
Ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu dia. Ya, ketika dia melanggar di dalam Islam, ada pelanggaran yang dilakukan, ya maka salah satu di antara kafaratnya itu dengan memerdekakan budak. Artinya kan di sini ada kesempatan bagi mereka untuk merdeka. Ya, karena itu hanya sebatas status sosial. Tapi di sisi Allah, ya semuanya sama. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah alam. Baik. Dan yang status sosialnya juga mungkin rendah atau nggak lebih tinggi dari orang lain, sama manusia itu nggak perlu nggak perlu rendah diri atau apa gitu, nggak perlu merasa kecil gitu Iya. di hadapan orang. Nah, rendah diri itu atau rendah hati atau tawadhu itu hanya untuk Allah. Kita hanya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya merendah di hadapan Allah. Jangan kita mengatakan, aku kan hanya orang budak, aku kan hanya orang kecil, aku ini orang miskin. Maka yang seperti itu kita hilangkan. Ya, bukan berarti orang kecil, orang miskin, budak dia hina, enggak. Ya, dia tetap mulia. Ya, dia tetap mulia. Hanya sebatas kita katakan yang kita miliki itu hanya sebatas ornamen-ornamen dunia aja. Kalau dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak memiliki yang banyak ornamennya, dia biasa saja, ini yang lebih mulia. Coba kita lihat yang pada akhirnya dia dikenal oleh orang banyak. Uwais, yang ketika Umar dan Ali belum mendatanginya, orang nggak kenal nih orang mulia. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, kalau kalian menjumpainya, mintalah doa darinya. Artinya doanya dikabulkan. Kenapa? Karena beliau ini begitu baktinya kepada orang tuanya, sampai-sampai nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Padahal hidup di zaman Nabi SAW, tapi nggak ketemu. Nah, orang-orang nggak memperdulikan siapa dia. Ya, tapi setelah dia ini dikenal di langit, ya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah gerakkan manusia untuk mendatanginya. Nah, ketika Umar dan Ali mendatanginya, setelah itu orang-orang sibuk pun mendatanginya. Itu tadi. Jadi ketika dia nggak dikenal di penduduk bumi, tapi dia berusaha untuk mengenalkan dirinya di penduduk langit, maka orang-orang yang seperti ini jelas kalau dia datang untuk melamar, lamarannya bakal ditolak. Kalau dia datang untuk bekerja, dia nggak akan diperdulikan. Tapi ketika dia mengetuk pintu langit, dia berdoa kepada Allah, yang seperti ini doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Masya Allah. Terkenal rupanya tiap bulan umroh ya. Apa amalannya gitu. Tiap bulan. Nggak tahu deh, dia nggak mempubliskan seperti itu. Tapi dia terus datang ke sana, ya seperti itu dia. Semudah itu bisa ya, Ustaz. Kalau kita memang udah populer di langit gitu ya, Ustaz. Iya. Dan tentu itu ada tadi ya, Ustaz. Iya. Ada kisi-kisi. Ada kisi-kisi dan ada keimanan yang dilihat di hatinya gitu ya, Ustaz. Ustaz tadi menyinggung tentang gelar atau lakop gitu yang disematkan ke seseorang. Khususnya tadi kan kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini Ibnu Sauda, Ustaz, anak dari wanita hitam. Kalau misalnya di kalangan kaula muda kita, Ustaz, ada yang menggelar-gelari atau memberikan lakop ke kalangan kaula muda atau teman-teman di kaula muda dari atau karena fisiknya juga. Ini mungkin yang kena nih biasanya yang punya nama pasaran, Ustaz. Iya, iya. Yang misalnya namanya banyak gitu ya, Ustaz. Ucok misalnya paling sering, Ustaz. Ada Ucok pincang, Ucok pengkor, Ucok orkes, pokoknya yang namanya banyak ini biasanya dapat gelar, Ustaz. Dari fisik gitu. Tapi Ustaz, ini gimana, Ustaz? Nah, pada dasarnya berkaitan dengan fisik, itu sudah ketetapan Allah. Balik lagi kepada niatnya. Niatnya adalah mencela. Ya, kalau ternyata niatnya mencela, ya maka nggak boleh mencela fisik seseorang. Karena dia seperti itu sudah ada yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga pada akhirnya dia diberikan gelar seperti itu. Nah, yang salahnya orang yang diberikan gelar itu mau, itu salahnya. Iya, dia merasa kayaknya keren juga gitu. Jadi ketika dia diberikan gelar-gelar seperti itu, dia merasa nyaman. Dia merasa nyaman. Jadi kalau tahu dia ini pelecehan, ya dia nggak terima. Ya, sehingga ketika dipanggil namanya, kemudian ejekannya, gelarnya, nggak usah ditoleh, dibiarkan saja. Karena kita merasa itu bukan kita. Tapi kalau ternyata mungkin tadi katanya namanya pasaran,
kemudian pada akhirnya orang nyari alamat, pengen alamat. ketemu dia ini. Iya, iya. Ya, kan banyak itu namanya tadi. Ya, namanya Uco atau Udin misalnya kan. Iya. Nah, sampai pada akhirnya orang-orang taunya di sini banyak. Lalu dia memberikan clue-nya dari fisiknya, itu boleh. Ya, jadi ini masuk ke dalam gibah yang dibolehkan. Menyebutkan ciri. Ya, menyebutkan kekurangan pada dirinya. Tujuannya apa? Untuk memastikan orang yang dimaksud itu dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada tujuannya, ada kemaslahatannya, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya dia menjelek-jelekkan, apalagi menetapkan seperti itu, ini tidak diperbolehkan. Karena ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi itu ketika memberikan julukan-julukan seperti Ali ya. Ali itu dikasih julukan oleh Nabi. Kunyahnya itu Abu Turab. Ya, dan ini bukan suatu penghinaan. Apalagi yang menyampaikan Nabi, dan kita tahu Nabi ini kan nggak pernah menghina. Ya, itu julukan, kunyah yang diberikan kepada seseorang. Jadi sunnahnya itu menggantikan memberikan nama kunyah dengan nama-nama yang baik, bukan nama-nama yang buruk. Tapi kalau tadi yang kita katakan untuk mengetahui identitas seseorang, maka ini tidak mengapa. Nah, demikian. Bukan melekat terus-menerus gitu ya. Bukan melekat. Iya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Tentunya ini kan perjalanannya Bilal bin Robah hingga mendapatkan kesabaran yang membuahkan hasil manisnya tadi itu, Ustaz. Kan tentu ada proses ya, Ustaz. Ada proses dalam bersamai Nabi SAW. Nah, ini mungkin yang kita pengen tahu, mungkin mana tahu nanti dari prosesnya ini ada beberapa amalan yang dari Bilal ini yang bisa kita contoh nih, Ustaz, untuk kaula muda kita. Mungkin bisa dilanjutkan ke segmen kedua, silakan, Ustaz. Nah, ketika Bilal bin Rabah yang sudah istiqomah dan statusnya sudah merdeka, statusnya tidak lagi menyandang sebagai budak, tapi beliau sudah merdeka. Ya, bisa dikatakan yang merdekakan adalah Abu Bakar, artinya maulanya. Abu Bakar itu adalah maulanya. Ya, Bilal itu maulanya Abu Bakar. Jadi mantan budak disebut dengan maula, dan yang memerdekakan itu adalah tuannya atau majikannya. Nah, demikian. Nah, seterusnya Bilal istiqomah membersamai Nabi kita SAW. Nah, ketika Sa'ad menceritakan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, ketika kami berenam menemui Rasulullah SAW, kaum musyrikin berkata pada saat itu, ya, kaum musyrikin berkata, ini masih di Makkah, ya, jadi orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam ini bukan dari kalangan orang-orang yang bangsawan, orang yang berada, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, tapi mereka tidak memiliki itu. Nah, saat mengatakan, orang-orang musyrikin ini mengatakan, usirlah orang-orang ini dari sisimu, agar mereka tidak berbuat lancang terhadap kami. Ya. Bersamaku ada Ibnu Mas'ud, ada Bilal, seorang dari Banu Hudayl, dan 2 sahabat lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-An'am ayat yang ke-53. Ya, demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin. Jadi orang kaya mendapatkan ujian dari orang yang miskin. Nah, agar mereka orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah? Lalu Allah mengatakan, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Jadi Allah tahu nih siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi pandangan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin yang tidak punya kedudukan, ini pandangan yang memang remeh. Sehingga mereka nggak mau kalau seandainya Rasulullah itu ya dikelilingi oleh mereka, sementara Rasulullah itu berhadapan dengan orang-orang musyrikin pembesarnya lagi. Jadi ini orang-orang seperti ini diusir. Nah, dan yang seperti ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah. Kenapa? Karena Allah itu memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata orang-orang miskin ini yang memang layak untuk mendapatkan hidayah, kenapa tidak? Bahkan orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan ini berat untuk mendapatkan kebenaran, sulit untuk menerima kebenaran. Karena biasanya orang yang
sombong, orang yang tidak mau menerima kebenaran, karena sombong itu batrul haq, yang menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Biasanya itu punya sesuatu. Ya, orang-orang yang sombong itu biasanya punya sesuatu. Kalau nggak ada apa-apa gimana Ya. sombong, Ustaz? Kalau nggak ada, makanya lebih parah lagi orang miskin yang sombong. Oh, Masya Allah. Ya, Nabi menyebutkan, ya ada orang miskin yang sombong, ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena dia dalam kondisi miskin, tidak memiliki apa-apa. Seharusnya apa? Seharusnya dia tawadhu. Ini malah sombong. Dan yang seperti ini kan banyak nih. Iya, yang seperti ini banyak sudah diingatkan. Ya dia miskin, sudah diingatkan sholat, taubat, datang ke masjid. Ya ujung-ujungnya apa? Titip salam aja lah. Masya Allah. Kan seperti itu dia. Nah, seharusnya dia itu lebih dekat. Ya, dia itu lebih dekat. Jangan sampai dia miskin di dunia dan di akhirat juga miskin, nggak dapat apa-apa. Nah, orang-orang kaya ini ya menyepelekan orang-orang miskin. Sehingga pada akhirnya Allah jadikan orang miskin ini ujian bagi orang-orang kaya. Ya ujiannya apa? Allah tunjuki siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah sesatkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ternyata orang-orang yang miskin inilah yang diberikan hidayah oleh Allah. Lebih mudah, karena nggak ada beban. Ya tadi orang yang sombong, dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya masa. Ya, sehingga pada akhirnya hidayah itu sulit untuk diterima, karena ada yang di belakangnya. Makanya orang-orang miskin yang masuk Islam, orang-orang budak, gak ada beban. Mereka nggak punya masa, mereka nggak punya harta, mereka nggak punya kedudukan. Jadi lempeng aja ceritanya. Ya mereka mudah menerima dakwah dari Nabi kita SAW. Tapi kalau orang-orang yang punya kedudukan, dia mikir, iya apa iya, benar nggak ini, dan seterusnya. Nah sama dengan sekarang. Ya sama dengan sekarang. Jangan sampai kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan berat bagi kita untuk menerima kebenaran. Ya, berat bagi kita untuk menerima kebenaran. Jangan sampai seperti itu. Karena condongnya orang-orang yang punya sesuatu di dunia ini sulit, kecuali memang orang-orang yang Allah lembutkan hatinya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, bisa dibilang kan baik dari kalangan sahabat dan orang-orang kafir pada saat itu yang ada di sekitar Nabi ini kan, bisa dibilang kan mereka para saksi turunnya ayat-ayat Quran dan sempurnanya agama ini. Maksudnya kayak tadi kan ada yang ngomentarin tuh, kalau sekarang julid lah gitu ya. Ngejulitin perbuatan Abu Bakar yang ngemerdekain Bilal bin Rabah. Ya dia kalau diminta ya secara suka-suka aja pun mungkin kita bebasin aja gitu kan. Itu dijawab langsung turun ayat. Tapi kok bisa nggak ini ya? Maksudnya kok nggak merasa takut gitu atau ini dijawab langsung loh, udah ada jawabannya dan itu ngebantah dan itu bahkan ada ancaman gitu. Ini apa kira-kira Ustaz? Maksudnya yang betul-betul sama kayak pertanyaan mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi. Terus kalaupun dia beriman, apa rupanya dampaknya ke kalian gitu? Ngasih pengaruh buruk apa rupanya dia di rumah-rumah kalian? Sekelas budak yang misalnya dia beriman ke yang disampaikan oleh Nabi, mengambil Islam adalah agamanya, apa rupanya pengaruh buruknya ke kalian? Ini kan kayaknya gitu kan Ustaz? Maksudnya benar. Ini apa nih Ustaz sebenarnya fenomena ini Ustaz? Satu kuncinya, karena orang-orang musyrikin Arab itu tidak beriman dengan hari akhir. Inilah yang menjadi faktor kenapa ayat turun, ancaman kepada mereka terima, mereka anggap lalu. Kenapa? Karena mereka nggak beriman dengan hari akhir. Makanya ketika di perang Badar itu, lalu pada akhirnya Abu Jahal dan kroni-kroninya ini dimasukkan ke dalam sumur Badar. Nabi katakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang kalian ucapkan? Ya artinya ketika mereka nggak meyakini akan adanya hari akhir, lalu terjadi pada mereka, mereka akan mendapatkan tuh hukumannya. Karena memang biasanya terkadang seorang itu baru beriman, baru percaya kalau memang sesuatu itu nyata terjadi pada dirinya,
Ya, yang dia perbuat kebaikan langsung dibalas dengan cash. Kalau keburukan misalnya langsung turun seperti petir menyambar. Nah, yang seperti ini ya baru mereka percaya. Tapi karena memang perkara yang gaib ada balasan nanti di akhirat, ya sudah nggak percaya mereka. Makanya orang-orang musyrikin Arab ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Ya, sehingga yang seperti ini yang dijanjikan oleh Nabi, yang diancam oleh Nabi SAW, mereka nggak percaya. Anggap lalu nggak ada. Apa yang disampaikan oleh Nabi nggak ada. Ya, tidak ada. Nah, dan inilah yang pada akhirnya ketika ayat-ayat itu turun, ya mereka nggak peduli. Ya, mereka tidak peduli. Bagi mereka yang penting setelah menjalankan kehidupan mati udah selesai. Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada hisab, nggak ada hukuman. Dan apakah orang seperti itu ada pada saat sekarang ini? Ada. Yang mereka tidak beriman dengan hari akhir. Makanya Nabi sering menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya, hendaklah dia muliakan tetangganya, hendaklah yang dia berkata yang baik atau diam. Kan seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan hari ini taruhlah tidak dibalas sekarang, tapi nanti pada hari kiamat balasannya. Nah, seperti itu. Ini faktor yang mendasar ya kenapa mereka menolak, karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Jadi orang-orang musyrikan Arab dikenal dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Ya, mereka pengen sesuatu yang nampak jelas, sesuatu yang cash, hukumannya jelas. Nah, itu mereka yakini seperti itu dia. Nah, Baik, Masya Allah. Ustaz, kemudian Ustaz, kejadian yang menimpa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini, apakah pada saat masa-masa disiksanya beliau radhiyallahu anhu ini ada nggak yang terinspirasi jadi kepikiran, kok ada ya manusia sekuat ini? Aku yakin aku malah ngerasa kayaknya memang benar yang dia pegang ini, yang dia imani gitu. Ada nggak Ustaz yang terinspirasi karena kekuatan imannya atau kesabarannya dalam menikmati siksaan tadi, Ustaz? ya, ini seperti yang pernah kita sampaikan kisah Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang sahabat yang ditunjuk oleh Umar Al-Khattab menjadi gubernur di Hims. Kenapa dia Islam? Karena ada sahabat Nabi yang dieksekusi mati di hadapannya, yang di Mekah pada saat itu. Nah, jadi apakah Bilal yang disiksa, kemudian orang-orang yang melihat ini pada akhirnya terpengaruh dengan ketenangan Bilal, keyakinannya sampai-sampai dia tidak merasakan sulitnya penderitaan? Boleh jadi ada. Ya, boleh jadi ada. Itulah tadi dikatakan bahwasanya terkadang apa yang kita lakukan ini menjadi hidayah bagi orang lain. Ya, yang secara nggak langsung sikap perbuatan yang kita lakukan ini ada orang yang lihat, ada yang nyontoh. Ya, ketabahan dia, kesabarannya, kemudian dia nggak mengatakan sesuatu. Inilah yang disebut dengan dakwah bilhal, dengan perbuatan. Ya, dengan istiqomahnya seperti itu. Tatkala kita istiqomah misalnya melakukan ketaatan, orang lihat. Ya, kita nggak dakwah secara lisan, tapi dengan anggota badan yang kita lakukan. Orang menilai. Lama-lama dia katakan, "Bang, ngaji di mana, Bang?" Kan seperti itu. Dia pengen tahu karena dia melihat pada diri kita ada sesuatu yang lain. Nah, oleh karenanya, ya, pada saat kita melakukan kebaikan, ya, hendaknya kita senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, mungkin dengan seperti itu ada kita bisa menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan. Kita ini bisa menjadi kunci pembuka kebaikan. Jadi orang-orang bisa mengikuti dari perbuatan kita yang kita sebenarnya nggak mengajak dia secara lisan, tapi inilah yang memang disyariatkan. Nah, begitulah yang ditunjukkan oleh Bilal, ya, sehingga pada akhirnya ketika mereka melihat penyiksaan seperti itu dan dia tetap tegar, ya, beda dengan yang lainnya. Kalau yang lain karena memang mereka merdeka, tapi status mereka adalah orang-orang miskin. Ketika mereka disiksa, ada hujah mereka untuk apa? Mengatakan kalimat kufur. Ya, sementara hatinya tenang, beriman, maka orang yang seperti ini mendapatkan udzur.
Namun dengan Bilal, beliau tidak mengatakan kalimat kufur. Kenapa? Karena tadi sudah ada kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi untuk apa lagi? Ya kalaupun mati, dia mati berada di atas kecintaan. Ya, sudah mencintai Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang harus dikatakan perkataan-perkataan kufur, nggak. Ya, sehingga pada akhirnya ya banyaknya lihat yang dikatakan Umar bin Khattab, ya ini panutan kita. Dia telah memerdekakan panutan kita. Berarti kan apa? Berarti Bilal ini menjadi panutan sahabat-sahabat yang lain. Nah demikian. Allah alam. Masya Allah. Ini kalau ditarik ke pengaplikasiannya ke kaula muda kita, misalnya di sekolah-sekolah atau kampusnya, misalnya ada mendapati yang tidak mengenakan, tadi mungkin sikap-sikap yang bullying atau pembulian atau yang hal-hal yang nggak mengenakan ke kaula muda kita, mungkin bentuk sikap dari kesabaran tadi seperti apa, Saudara? Karena ada juga kadang yang nggak tahu ini benar atau enggak, kalau misalnya diinjak kaki kasih kepala, ini gimana? Silakan. Iya. Jadi kesabaran yang bagaimana yang kita tunjuk, yang kita tampakkan? Apakah pada saat kita ditindas kemudian kita menawarkan diri lagi? Tentu jawabannya enggak. Ya kita bersabar. Ya, karena ada misi yang mau kita tuju nih. Misinya apa? Untuk menyampaikan inilah dakwah. Ya, inilah dakwah. Nah, seperti itu dan ini dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika beliau disakiti, ditolak, beliau tetap sabar. Apalagi ketika beliau ditolak di Taif. Ya. Sehingga pada akhirnya apa? Malaikat menawarkan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif dan penduduk Mekah, tapi sabar. Ya, tapi sabar. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa? Berdoa kepada Allah. Sembari kita menunjukkan yang benar itu bagaimana. Ya, ketika dia ingin menyampaikan kebenaran seperti itu, dia bersabar, bukan malah dia menawarkan diri. Kayaknya kurang lah yang kau pukul, kayaknya kurang nih. Nah, coba yang sebelah kiri. Ya, bukan seperti itu. Ini juga salah. Ya. Jadi melindungi diri juga harus, ya, sehingga kita tidak dizolimi, ya. Dan kalaupun pada akhirnya kita dizolimi, kita menjadi orang yang terzolimi, ya, kemungkinan yang bisa kita lakukan itu 3. Yang pertama, kita kisos, kita balas, tapi balasannya sesuai dengan yang kita dapatkan. Yang kedua, kita maafkan, kita minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membalasnya dengan sesuatu yang lebih. Ya, tadinya kita pengen kisos, tapi karena emosi kita meledak-ledak, pada akhirnya kita yang menzalimi dia. Nah, mana kira-kira yang mau kita ambil? Ya, apakah kita bersabar, kemudian kita maafkan, atau kita balas? Tapi balas yang sesuai ukuran yang kita dapatkan. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik. Kesabaran itu bisa juga dengan sikap mungkinnya sambil mengedukasi, itu boleh, Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Yang kau buat ke aku ini bukan nggak bisa ku balas, tapi karena memang agama memang menuntut untuk supaya sabar, memaafkan, itu boleh, Ustaz? Boleh. Kalau berani ngomong kayak gitu, ya, Ustaz? Tapi bukan ngemop ya. Bukan ngomop. Ini kecil kali, bukan ngomop. Enggak, tapi kalau ada niat ngomop nggak apa-apa, Ustaz. Jadi shock terapi deh ya. Itu kan masih elegan lah, nggak, Ustaz? Masih elegan nggak, Ustaz? Masih elegan. Maksudnya nanya, Ustaz. Maksudnya jadi mengancam atau misalnya gitu, nggak ya, Ustaz? Enggak. Ya, kecuali memang nadanya marah, nadanya tinggi kan seperti itu. Kita sampaikan, ini bisa saya balas, tapi untuk apa? Ya, sama-sama menyakiti kita gitu. Ya, kamu sakit, aku juga sakit. Nah, seperti itu dia. Ya udahlah. Ya, kalau seandainya saya salah, saya mohon maaf. Nah, jadi ya mudah-mudahan dia bisa paham dengan kita merendah itu karena Allah. Ya, bukan karena dia, tapi karena Allah. Nah, Masya Allah. Ini kita bayangin ya kalau ilmu ini bisa dipraktekkan ke semua. Ini khusus warga Medan aja lah, misalnya di jalan di simpang lampu merah ada kayak gitu. Ini aman insya Allah kota kita ya, Ustaz. Mau jadi berantem gitu kan di simpang lampu merah gitu, mau berantem tapi ada sikap kayak gini. Ini ada 2 pilihan kita. Ini kita mau begado, akhirnya kita jadi bertengkar, kita jadi bermusuhan, atau kita ya saling memaafkan aja gitu ya. Tapi kalau orang Medan cepat, lama kali ngomongnya. Langsung pukul-pukulan gitu. Lama kali ngomongnya. Masya Allah. Jadi itu pilihannya, Ustaz. Sikap seperti itu juga bentuk dari kesabaran, Ustaz.
Tapi tetap dengan tempo tadi, Ustaz. Nada Iya. yang rendah, jangan main di nada yang tinggi, nanti malah sama-sama mop-mopan jadinya. Iya. Ustaz. Baik, Masya Allah, Ustaz. Ya paling tidak kalau kondisinya seperti itu sabarnya udah kita tinggalkan. Kita yang sebenarnya kita yang terzalimi kan, ya udah tinggalkan dah. Artinya masih kecilnya ini udah kita tinggalkan. Daripada kita berlagak argumen pada akhirnya nunjuk-nunjuk siapa yang benar siapa yang salah untuk apa. Nah apalagi kan di hadapan manusia yang ramai nih, ya terkadang kan ini jadi orang-orang jadi ikut-ikutan gitu kan. Ngompori ya, Iya Ustaz. seperti itu. Bukan mau mendamaikan malah. Nah. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, kita ada di penghujung, Ustaz. Mungkin masih ada untuk segmen terakhir, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ada ungkapan yang sangat menarik ketika Nabi SAW mendapatkan para sahabat yang mulia ini, as-sabiqun al-awwalun. Sampai-sampai Nabi kita SAW menyebutkan keutamaan para sahabatnya yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampailah ucapan Nabi SAW mengatakan surga rindu kepada 3 orang. Ya, surga rindu kepada 3 orang. Nabi kita SAW mengatakan surga itu rindu kepada 3 orang. Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ammar bin Yasir, dan kepada Bilal bin Rabah. Ya, sampai sebegitunya mereka adalah orang-orang yang dirindukan surga. Makanya kalau kita sudah tahu bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sampai surga saja merindukan mereka agar mereka ini masuk, ya tentunya ini sesuatu yang memotivasi untuk kita mengetahui lebih lanjut mereka ini siapa, figur yang mereka yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka ini bagaimana gitu. Ya, sampai surga saja rindu kepada mereka, kan demikian. Dan Nabi SAW mengatakan sesuatu yang benar. Wa may yantiqu 'anil hawa. Beliau itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ammar bin Yasir, kemudian Bilal dari kalangan budak. Nah, jadi ini menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih mengenal para sahabat. Ya, karena orang-orang yang seperti ini orang-orang yang kita katakan kita merasa nggak pernah bosan mendengarkan cerita mereka, kelebihan-kelebihan mereka. Tapi kalau kita menceritakan orang-orang yang sekarang, kita bosan, itu aja pun yang diceritakan. Ya dia lagi kan seperti itu. Kita merasa bosan, tapi orang-orang yang mulia ini yang punya keistimewaan, punya keutamaan, kita nggak merasa bosan. Ya, kita tidak merasa bosan sampai Nabi mengatakan seperti itu, kabar gembira kepada mereka. Dan semoga dengan kita menyampaikan kisah-kisah mereka ini, muncullah kecintaan kita kepada mereka, minimal kita mencintai. Kalaupun mungkin amalan kita itu tidak bisa menyamai amalan mereka, satu peluang yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mencintai mereka. Yang mencintai orang-orang yang surga merindukan mereka. Nah demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kita beri kesempatan terakhir mungkin bagi kaula muda kita yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda, bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, jika tidak ada atau belum ada, mungkin sebagai penutup, Ustaz, mungkin motivasi lah ya, Ustaz, motivasi di pertemuan kita hari ini. Kalau kita lihat, kalau tadi kita cerita tentang para sahabat adalah para saksi turunnya ayat dan sempurnanya agama ini, justru kita yang saat ini khususnya kaula muda itu sekarang sudah disuguhi dengan sempurnanya syariat gitu ya, Ustaz. Kita tinggal mencari cara untuk gimana caranya supaya kita semangatnya tetap terjaga dalam menuntut ilmu agama, di samping mungkin kita ada kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin sekolah, kita masih di kampus, kita mungkin saat ini bekerja, kita mungkin berdagang atau baru menikah, ini mencari nafkah dan lain sebagainya. Mungkin Ustaz, silakan Ustaz sebagai penutup atau penyemangat kita, Ustaz. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengalami 1-2 kendala di dalam menjalankan syariat Allah,
artinya berbenturan dengan kepentingan kita, ketahuilah itu semuanya adalah proses. Itu adalah proses yang sampai pada akhirnya kita ini layak enggak dapat hidayah. Kita layak enggak ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka jalani proses. Dengan kita menjalani proses, yakin apa yang menimpa diri kita itu enggak lebih dari di batas kemampuan kita. Allah itu sudah ukur kemampuan kita di mana. Sehingga kita tinggal melewati proses saja, yang mudah-mudahan dengan kita melewati proses 1-2 tahapan, dan pada akhirnya ini akan menjadikan naik tingkatan iman kita. Nah, disitulah Allah mengetahui bahwasanya kita ini memang benar-benar berharap hidayah dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah sampai kiamat. Ya, sampai kita meninggal dunia. Artinya setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah menjaganya. Kita sudah tahu, tinggal bagaimana kita menjaganya, dan pada saat proses penjagaan itulah banyaknya hal-hal yang mungkin kita tidak senangi. Tapi yakin sesuatu yang kita tidak senangi pasti ada hikmahnya. Ya, tahu atau tidak tahu, cepat atau lambat, maka hendaknya kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Kita tinggal mengamalkan saja. Segala sesuatunya sudah dipaparkan kepada kita, sudah ditawarkan kepada kita, sudah disajikan kepada kita. Tinggal kita mengamalkan dan istiqomah, ya, menunggu kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita. Jadi setelah dapat hidayah, kemudian jaga, pertahankan, tunggu sampai Allah tetapkan ajal pada kita. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.